Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Angga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mempelajari tema kedua, subtema pertama pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran kali ini ada 3 muatan yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah PPKN tentang menghargai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua, bahasa Indonesia tentang mengklarifikasi informasi yang didapat dari buku dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, muatan IPS tentang menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Ya, langsung masuk ke halaman di pembelajaran ketiga. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Ayo membaca Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen yang berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di hutan rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanami di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak juga pasokan oksigen bagi kehidupan. Ya. Kemudian di situ di halaman 24 ada peta pikiran, ya. Di buku kalian masih berupa pertanyaan-pertanyaan. Ini Pak Angga sudah sampaikan jawabannya kepada kalian. Sekarang kita akan bahas fungsi dari kata tanya pada setiap pertanyaan di sini, ya. Yang pertama, di mana kegiatan dilakukan? Jawabnya adalah kegiatan dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Berarti di mana ini adalah kata tanya yang menanyakan tempat kejadian, ya. Yang kedua, kapan? Berarti kapan ini menanyakan waktu kejadian, ya. Terus yang ketiga, apa yang dilakukan? Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan menanam pohon. Berarti fungsi dari kata tanya apa ini adalah menanyakan proses kegiatan. Ya, terus yang keempat, siapa yang melakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Berarti kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku kejadian. Terus yang terakhir, mengapa kita harus menanam pohon? Kita harus menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Maka kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan. Oke? Ya. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Halaman 25. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oke? Langsung masuk ke pengertian tanggung jawab. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Ya. Tanggung jawab terhadap masyarakat dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, ini adalah contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri.
Evi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Maka, contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah contohnya adalah tekun belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Contoh lainnya adalah berkata jujur dan menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Contoh tanggung jawab terhadap keluarga adalah ayah yang bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Maka, contohnya adalah ayah yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Sedang contoh yang lain adalah menjaga nama baik keluarga. Contoh tanggung jawab terhadap masyarakat. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Maka contohnya di situ adalah kerja bakti ya. Contoh yang lain adalah menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta sejahtera. Terus yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya adalah tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Maka contoh yang terdapat di teks itu adalah mengharumkan nama bangsa. Sedangkan contoh yang lain adalah menaati aturan atau hukum yang berlaku dan membawa nama baik bangsa. Terus yang kelima adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Jadi contohnya adalah beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Contoh yang lain di sini bisa menjalankan ibadah tepat waktu dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Jadi, ingat ya, ada 5 jenis tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap warga masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Yang selanjutnya, kita membahas tentang wawancara. Di sini, di buku kalian, seharusnya kalian diminta untuk mencari narasumber untuk diwawancarai, ya. Tapi karena keadaan kita tidak melaksanakan itu, yang kita lakukan adalah mempelajari materi tentang wawancara, ya. Yang pertama, wawancara adalah proses dialog atau percakapan antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi. Ya, jadi ada 2. Yang pertama mencari informasi dan yang kedua orang yang memberikan informasi. Ya, orang yang memberikan informasi namanya adalah narasumber, sedangkan orang yang mencari informasi namanya adalah pewawancara. Yang selanjutnya, usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 7 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah usaha atau kegiatan ekonomi agraris. Ya, usaha agraris meliputi pertanian dan perkebunan. Usaha agraris menghasilkan padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Usaha yang kedua adalah usaha peternakan. Usaha peternakan dibagi menjadi 3, yaitu peternakan hewan kecil, contohnya peternakan kambing. Peternakan hewan besar, contohnya adalah peternakan sapi, kuda, kerbau, dan sebagainya. Dan peternakan unggas, contohnya adalah peternakan ayam, itik, dan sebagainya. Hasil yang diambil dari hewan ternak berupa daging, susu, bulu, kulit, dan telur. Yang keempat adalah usaha perikanan. Ada 2 jenis usaha perikanan, yaitu perikanan darat,
ikan-ikan yang masuk dalam perikanan darat contohnya adalah ikan lele, ikan nila, dan sebagainya. Ya. Dan perikanan laut. Perikanan laut contohnya adalah bandeng, kemudian kakap, dan sebagainya. Yang keempat adalah pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, barang tambang mineral logam. Ya, contohnya adalah emas, kemudian besi, baja, dan sebagainya. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, contohnya bauksit dan sebagainya. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, contohnya adalah minyak bumi, gas bumi, dan sebagainya. Yang keempat, kehutanan. Yang kelima, kehutanan. Hutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya mengambil hasil hutan seperti berbagai jenis kayu, rotan, damar, dan lain-lain. Yang keenam, perdagangan. Di dalam perdagangan kita mengenal 2 istilah. Yang pertama, ekspor, yaitu menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua, impor, yaitu membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, ingat ya, ekspor dan impor. Yang terakhir adalah kegiatan atau usaha ekonomi yang terakhir yaitu perindustrian. Kegiatan industri dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Oke. Nah, berarti kita sudah masuk ke dalam bagian terakhir dari pembelajaran pada hari ini. Ya, silahkan tugasnya dicermati. Tugas kalian adalah mencatat informasi penting pada pembelajaran hari ini pada buku tulis. Ya. Kemudian, jika sudah dicatat, kirimkan hasilnya kepada Bapak Ibu guru kalian. Oke? Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.